Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mailatul Fajariyah. Di sini saya akan membahas tentang perumusan visi institusi. Perumusan visi institusi ini adalah langkah awal yang penting dalam suatu organisasi. Strategi perencanaannya. Visi ini adalah gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi di dalam institusi itu. Perumusan visi institusi ini ada pandangan masa depan, di mana visi ini harus berorientasi pada masa depan, tidak dibuat semata-mata untuk kondisi saat ini atau tentang tren-tren masa kini. Tujuan untuk menciptakan visi ini yaitu untuk menciptakan motivasi, menginspirasi sekaligus mengupayakan kontribusi. Visi ini harus menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga, berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam pikiran para pendiri atau pendiri perusahaan atau pendiri institusi itu tersebut, dan menjadi bayangan tentang masa depan lembaga tersebut. Yang kedua di sini ada inspiratif dan motivasi. Visi ini yang baik haruslah mengandung nilai-nilai yang diinginkan oleh organisasi dan harus diarahkan untuk masa depan. Visi yang jelas dan inspiratif dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota di organisasi atau di institusi tersebut. Dengan adanya visi ini dan jelas dapat inspiratif pada anggota organisasi tersebut akan merasa termotivasi, terinspirasi untuk bekerja mencapai pencapaian tujuan yang diharapkan di dalam suatu institusi tersebut. Yang ketiga ini ada identitas dan nilai. Nilai ini yaitu merupakan karakter pribadi dari sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting yang bahkan melebihi model manajemen siklus hidup barang atau pasar. Contoh nilai inti organisasi di sini yaitu adalah keunggulan, kerjasama tim, integritas, dan keterbukaan. Yang selanjutnya ini ada arah strategis. Visi ini institusi itu menjadi dasar untuk merumuskan strategi dan rencana tindakan. Hal ini membantu institusi dalam mengambil keputusan yang konsisten dengan visi yang jangka panjang. Visi institusi ini memberikan arah jangka panjang bagi organisasi sehingga membantu organisasi dalam menentukan tujuan dan mengarahkan kegiatan organisasi ke arah tujuan tersebut. Ada komunikasi dan keterlibatan. Untuk mengkomunikasikan visi ini secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk anggota organisasi, pelanggan atau masyarakat umum, penting untuk memastikan kesadaran dan keterlibatan penuh mereka. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan di suatu institusi ini. Ada evaluasi dan pengukuran, di mana evaluasi ini pelaksanaan visi misi ini dan sasaran dilakukan melalui beberapa metode, misalnya kuesioner. Proses evaluasi ini penting untuk mengukur pencapaian program termasuk pelaksanaan visi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja baik secara individu maupun kelompoknya. Ada fleksibilitas.
Organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk berhasil beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan. Beberapa keuntungan Ada keuntungan dari fleksibilitas organisasi mencangkup peningkatan daya saing, peningkatan efisiensi, peningkatan tim yang lebih baik, dan kesinambungan yang lebih baik dari selama ketidakpastian ini. Dan yang terakhir ini ada tanggung jawab pemimpin. Pemimpin suatu organisasi itu memegang peranan yang penting di dalam suatu institusi atau organisasi itu. Dengan adanya pemimpin harus menciptakan visi yang jelas dan komprehensif yang melibatkan dan menginspirasi anggota organisasi. Pemimpin itu harus mencontohkan nilai-nilai yang dan budaya organisasi serta menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dengan mengartikulasikan visi yang menyatukan anggota tim, mengkomunikasikan budaya, mencontohkan nilai-nilai, membina lingkungan kerja yang positif. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.